Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 dan asbabun nuzulnya serta tafsir ayat dan nilai-nilai pendidikannya. Kita mulai dulu dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Yang mana artinya adalah katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, serta apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Dalam ayat ini ada 4 kosakata sulit yang kita pelajari. Yang pertama, amanna, itu artinya kami beriman. Unzila, itu diturunkan. La nufarriqu, tidak membeda-bedakan. Muslimun, orang-orang yang berserah diri. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran 84 ini, asbabun nuzulnya adalah ayat ini diturunkan dalam konteks adanya perbedaan pandangan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Masing-masing kelompok menganggap ajarannya paling benar dan mengakui nabi-nabi yang mereka yakini. Kaum Yahudi lebih mengutamakan Nabi Musa, sedangkan kaum Nasrani itu mengagung-agungkan Nabi Isa. Perbedaan ini kemudian diluruskan melalui ayat-ayat agar manusia dapat memahami bagaimana hakikat keimanan yang sebenarnya. Tafsir ayat Ali Imran 84 ini adalah, ayat ini menegaskan bahwa keimanan dalam Islam itu bersifat menyeluruh dan tidak boleh parsial. Seorang muslim tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga wajib meyakini seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan juga nama-nama nabi serta Ismail, Ibrahim, Ishak, Yakub, menunjukkan bahwa Islam memiliki kesinambungan dengan ajaran para nabi terdahulu. Dengan kata lain, Islam bukanlah ajaran yang berdiri tanpa dasar, melainkan penyempurnaan dari risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Selain itu, ayat juga menekankan bahwa umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan para rasul. Semua nabi itu harus dihormati, diimani, dan dibenarkan. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah terdapat beberapa nilai-nilai. Yang pertama, pentingnya memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua, mengajarkan sikap terbuka dan toleran. Dan yang ketiga adalah menanamkan sikap rendah hati dalam beragama. Kita lanjut kepada Quran Surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mana artinya adalah, dan barang siapa
mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini juga ada 4 kosakata sulit atau kosakata yang penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yabtaghi. Yabtaghi itu artinya penting. Diniha itu artinya agama. Yuqbala itu diterima. Khasirin orang-orang yang rugi. Nah, di dalam ayat Ali Imran, Quran surah Ali Imran ayat 85 ini, Allah telah menurunkan ayat ini dikarenakan asbabun nuzulnya adalah ayat ini diturunkan dalam konteks lanjutan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Pada masa itu, masing-masing kelompok itu merasa bahwa ajarannya itu paling benar, sehingga cenderung menolak ajaran Islam itu. Situasi ini kemudian diluruskan oleh Allah melalui ayat ini untuk menegaskan jalan kebenaran yang sebenarnya. Nah, kita lihat dulu dari tafsir ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Namun makna Islam dalam ayat ini tidak hanya dipahami sebagai agama secara formal, melainkan sebagai sifat berserah diri, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Muhammad SAW sama itu mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah. Ayat ini juga mengandung peringatan bahwa orang menolak kebenaran setelah datangnya petunjuk akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, nilai-nilai pendidikan dalam ayat ini yang pertama adalah pentingnya memiliki keyakinan yang benar dan kokoh. Yang kedua, ayat ini mengajarkan bahwa beragama tidak cukup hanya sebatas pengakuan atau sebagai bentuk identitas saja. Dan yang ketiga adalah ayat ini juga menanamkan sikap konsisten dalam beriman. Kita masuk ke dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 86. Yang mana ayatnya berbunyi, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahum bil bayyinati wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Yang dimana artinya adalah bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan telah bersaksi bahwa Rasul itu benar, serta telah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, di dalam ayat ini juga ada sebanyak 5 kosakata penting atau kosakata sulit yang kita pelajari. Yang pertama, kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Yang kedua, yahdi, memberi petunjuk. Kafaru atau kafaru itu mereka kafir. Syahidu, mereka bersaksi. Dan zalimin, orang-orang yang zalim. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang pada awalnya telah beriman kepada Islam dan bahkan mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang benar. Namun, kemudian mereka kembali kepada kekafiran. Dalam beberapa riwayat disebutkan adanya sekelompok orang yang sengaja masuk Islam lalu keluar kembali dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kegoncangan di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, tafsir ayat ini adalah ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mengetahui kebenaran bahkan sempat beriman tetapi kemudian dengan sengaja menolak akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan karena Allah tidak adil, melainkan karena mereka sendiri yang menutup hatinya untuk enggan menerima kebenaran yang sudah dijelaskan di hadapan mereka. Penolakan terhadap kebenaran setelah mengetahui merupakan bentuk penyimpangan yang sangat-sangat berat karena dilakukan dengan kesadaran. Oleh karena itu, hidayah menjadi semakin sulit untuk mereka peroleh, sebab hati mereka telah ditutup oleh keraguan dan kesombongan. Nilai-nilai pendidikan dari ayat ini adalah yang pertama, pentingnya menjaga dan mempertahankan keimanan setelah seseorang menemukan kebenaran. Yang kedua, ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam menerima kebenaran. Dan yang ketiga adalah, ayat ini juga menjadi pengingat agar kita senantiasa rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran. Kita masuk ke Al-Quran surah Ali Imran ayat 87 yang berbunyi, Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang dimana artinya adalah mereka itu balasannya ialah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
Ada 4 kosakata penting yang kita pelajari. Yang dimana jazauhum. Jazauhum ini adalah artinya balasan untuk mereka. Laknatullah, laknat Allah. Malaikah, itu para malaikat. Ajma'in, itu semuanya. Nah, di dalam ayat ini asbabun nuzulnya sebagai berikut. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang orang-orang yang meninggalkan keimanan setelah mengetahui kebenaran. Ayat ini turun menjelaskan akibat konsekuensi dari sikap tersebut dan sebagai peringatan bagi umat Islam atau umat manusia agar tidak mempermainkan keimanan. Tafsir ayat-ayatnya. Dari tafsir ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 87 ini, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran setelah mengetahuinya akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga melaknatnya dan seluruh manusia pun akan melaknatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang sangat-sangat besar karena dilakukan dengan kesadaran penuh setelah mengetahui kebenaran. Ayat ini juga menegaskan bahwa konsekuensi dari perbuatan tersebut tidak hanya berdampak secara spiritual saja, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga keimanan dengan sungguh-sungguh. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 87 ini. Dari ayat tersebut terdapat beberapa nilai. Yang pertama, setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Yang kedua, ayat ini juga mengajarkan pentingnya hubungan kita dengan Allah agar tetap berada dalam rahmat-Nya. Dan yang ketiga, ayat ini menjadi pengingat agar tidak meremehkan kebenaran yang sudah diketahui. Sikap menolak kebenaran secara sadar bahwa itu dapat membawa dampak yang sangat-sangat besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.